kayak mau ngajak perang aja nih. Teman, seperti inilah kondisi ketika si domba-domba ini mau keluar untuk digembala. Udah kayak anak-anak TK yang gak sabar mau main ya. Tapi kayaknya seru juga sih. Otan ikut juga ah. Lari! Tunggu. Kok seperti ada yang aneh ya? Otan curiga ada yang gak beres nih. Tuh, benar saja kan? Si anak domba ditangkap oleh paman. Jangan-jangan ini penculikan. Lontong! Tolong! Gak jadi deh. Otan kan lagi prank kalian. Gimana? Acting Otan tadi bagus kan? Sebenarnya ini bukan kasus penculikan teman, tapi adegan menyelamatkan si anak domba. Sobat kecil ini harus dipisahkan dari kawanan karena bisa membahayakan dirinya. Jadi lebih baik si anakan domba ini tetap berada di kandang. Tenang sob, ada kakak Otan yang bakal nemenin kamu kok. Jangan sedih ya. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Mie domba jenis apa? Coba kalian perhatikan deh. Dari mata, tanduk, postur tubuh, hingga ekornya. Wah, kayaknya masih belum pada kenal ya sama sobat Otan yang satu ini. Oke deh kalau begitu, Otan kasih bocorannya ya. Domba-domba ini adalah domba Palu atau biasa disebut domba ekor gemuk. Mereka asli Palu loh, alias warlock atau warga lokal. Yang membedakan domba endemik Palu ini dengan domba lain adalah tubuhnya yang terbilang mungil, ekornya pun tidak terlalu panjang. Dan yang paling terlihat pada bagian wajah atau matanya pasti terdapat bercak hitam teman. Duh sob, itu efek begadang atau kamu ini memang jenis domba panda sih? Selain itu, domba ini juga memiliki keunikan pada bulunya. Kalau kalian perhatikan secara detail, bulu mereka ini berbeda antara satu sama lain. Ada yang memiliki bulu panjang dan halus seperti kambing, tapi ada juga yang bulunya gimbal macam domba. Bisa begitu ya sob? Tanduk mereka ternyata juga memiliki bentuk yang berbeda-beda teman. Ada yang melengkung seperti domba dan ada pula yang menyerupai kambing. Otan curiga deh, jangan-jangan kamu ini adalah domba jadi-jadian kan? Hayo, ngaku sama Otan. Sayangnya, domba endemik ini jumlahnya sudah semakin memprihatinkan teman. Saat ini diperkirakan hanya tinggal 5.000-an ekor saja yang tersisa di kota Palu. Menurunnya populasi domba Palu ini membuat Otan sangat sedih teman. Tapi untung saja masih ada paman yang peduli. Paman ini adalah salah satu peternak domba ekor gemuk yang masih tersisa di daerah Petobo, Kota Palu. Namanya Pak Halati Abu Jira. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, dia masih tetap semangat untuk melestarikan domba ekor gemuk agar tidak punah. Tapi tenang paman, kali ini agen Otan Kabela akan menemani paman untuk menggembala domba-domba ini. Untuk menggiring domba, biasanya paman menggunakan sepeda motor seperti ini teman. Selain jaraknya yang cukup jauh, menggunakan motor dapat membantu paman untuk mengontrol pergerakan domba saat makan. Soalnya nih, tempat penggembalaan Sobat Otan ini luasnya ratusan hektar. Jadi kalau nggak pakai motor, kebayang deh capeknya. Oh iya teman,
Dulu, ketika paman belum menggunakan motor saat menggembala, dombanya sempat dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka biasa bersembunyi di semak-semak. Lalu ketika paman lengah, para penculik ini mencoba untuk mengejar dan menangkap Sobat Otan. Ya, meskipun dalam aksinya mereka bisa saja gagal. Soalnya domba-domba ini kan lumayan lincah. Lihat saja cara mereka menghindar dari tangkapan si penculik ini, teman. Sat, 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 sat. Lincah bener kan? Tapi setelah menggunakan motor, pencurian hewan ternak sudah mulai bisa diantisipasi. Karena proses pengawasan domba-domba ini bisa menjadi lebih mudah. Cakep! Hei sob, kok kalian malah makan rumput kering sih? Kan bisa cari rumput segar di tempat lain. Apa jangan-jangan kalian lagi mager ya cari rumput segar? Aduh! Teman, karena cuaca di sini terbilang cukup panas, sehingga banyak ditemukan rumput-rumput kering seperti ini. Untung saja domba ekor gemuk ini termasuk hewan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi walaupun rumput sudah kering, mereka akan tetap makan dengan lahap. Salah satu kelebihan rumput kering ini adalah kandungan airnya yang minim. Sehingga sebanyak apapun mereka makan, tidak akan menimbulkan masalah pada pencernaannya. Selain rerumputan, Sobat Otan ini juga suka banget nyemil daun kelor, teman. Tapi kali ini, Kak Bella mau coba menggantungkan daun kelornya di atas pohon. Kita lihat, apa benar kalau domba gak tertarik sama makanan yang berada di atasnya? Daripada penasaran, mending langsung aja kita coba yuks. Sob, kalian gak ada yang mau ngemil nih? Kok malah dicuekin sih? Kalau gak ada yang berminat, kita ambil lagi nih. Perlahan tapi pasti, salah satu dari mereka coba mendekati teman. Dan pada akhirnya, ia berhasil mengambil cemilan ini. Loh, kok sekarang malah banyak yang ngikutin sih? Ayo, tadi pada malu-malu ya. Waduh, sepertinya situasi sudah mulai gak kondusif nih. Lihat saja cara mereka berebut makanan, sampai ada yang terinjak-injak teman. Sing sabar sob, semua bakal kebagian kok. Karena resiko menggantung makanan cukup tinggi, para pemilik domba akhirnya lebih memilih memberikan makanan di tempat yang sudah disediakan. Soalnya kalau terus dibiarkan, bisa saja ada domba yang terluka atau bahkan berkelahi hanya untuk memperebutkan makanan. Sudah ya sob, gantian sama yang lain. Jangan pada rusuh ya. Sepertinya Otan mendengar sesuatu deh. Teman di rumah dengar juga nggak? OMG, ternyata ada domba yang terpisah dari kawanannya. Pantas saja dari tadi ia terus mengembik teman. Mengembik merupakan salah satu cara domba untuk berkomunikasi. Sehingga saat tertinggal kawanan seperti ini, ia bisa memberi tanda dengan suaranya. Wah, beruntungnya kamu bisa kembali ke dalam kawananmu, sob. Teman, ini dia salah satu fungsi lonceng yang dipasang pada setiap domba, teman. Suara lonceng dapat menjadi pertanda jika ada kawanan yang tersesat atau terpisah dari rombongan. Secara pendengaran domba ini kan cukup baik, sehingga dia mampu mendengar dari jarak ratusan meter. Lain kali lebih hati-hati ya sob. Coba saja tadi nggak ketemu, sudah beda lagi ceritanya nih. Salah satu faktor
faktor yang menyebabkan turunnya populasi sobat hutan ini karena proses perkembangbiakannya terbilang lambat dan rumit. Bayangkan, dalam 1 tahun saja, setiap indukan hanya bisa menghasilkan 1 anak. Itu pun kalau proses pembuahan berhasil. Sedangkan kebutuhan akan domba setiap tahunnya selalu naik, terutama ketika musim kurban. Jadi nggak heran deh kalau harga domba endemik Palu ini terbilang cukup mahal. Oh iya, meskipun tubuhnya terbilang mungil, tapi harga 1 ekornya bisa mencapai 7 juta bahkan lebih loh. Wede, mahal juga ya sob. Teman, ini bukan sedang giling padi, apalagi giling adonan bakso ya. Tapi ini sedang menggiling rumput untuk makanan si domba-domba ini. Domba ekor gemuk setiap pagi sudah terbiasa sarapan sebelum digembalakan. Nah, apa Otan bilang? Kalau udah urusan makan, pasti deh nomor wahid sama kok kayak Otan. Untuk mencegah ada domba yang tidak kebagian makanan, maka rumput harus dipastikan menyebar dengan rata ya teman. Nah, kalau begini kan enak lihatnya. Selamat makan ya sob. Kalau Otan sih kayaknya mau sarapan nasi uduk aja deh.